pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari fikih tentang wisata dan rekreasi. Yang pertama, tentang apa hukumnya seorang muslim melakukan wisata atau rekreasi. Berkunjung ke satu tempat yang disitu banyak udara atau didapati udara yang sejuk, tempat yang indah, tempat yang nyaman, sehingga bisa merefresh kondisi tubuh dari segala kepenatan kegiatan yang dialaminya. Berkunjung ke taman tertentu, berkunjung ke tempat wisata tertentu yang tujuannya untuk berrekreasi, mendapatkan hiburan di situ. Maka hukum asal melakukan bepergian ke segala penjuru bumi, termasuk tujuannya untuk berrekreasi, untuk berwisata, hukum asalnya adalah mubah atau termasuk perkara yang dibolehkan di dalam Islam, selama tidak melanggar hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dan di antara dalil tentang hukum mubah melakukan wisata atau rekreasi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini mudah bagimu untuk ditelusuri. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, bepergianlah ke segala penjurunya, wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur, dan makanlah sebagian dari rizki yang Allah karuniakan dan kepadanya kalian akan kembali. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dibangkitkan. Maka ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya Allah lah yang menundukkan bumi ini untuk manusia, Allah lah yang menjadikan bumi ini mudah untuk ditelusuri, maka perintahkan manusia untuk berjalan di muka bumi ini, melakukan bepergian ke segala penjuru bumi ini. Famshu fi manakibiha, dan perintah untuk berjalan atau bepergian di muka bumi ini, di seluruh penjuru bumi ini, menunjukkan bahwasanya bolehnya kita melakukan rekreasi atau melakukan perjalanan di muka bumi ini untuk tujuan menghibur diri kita, menghilangkan kepenatan yang ada dalam tubuh kita. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan makna dari ayat itu dengan ungkapan beliau bahwa arti ayat ini adalah bepergianlah kalian ke segala penjuru bumi sesuai dengan keinginan kalian, serta telusurilah semua tempat dan pelosoknya untuk berbagai macam usaha dan perniagaanmu. Ketahuilah bahwasanya usaha yang kalian lakukan tidak bermanfaat sedikit pun bagimu, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala memudahkan hal itu bagimu. Maka di dalam hal ini, di dalam tafsiran ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwasanya makna dari ayat itu adalah perintah untuk berpergian, yang di sini menunjukkan hukum bolehnya melakukan perjalanan di muka bumi. Kemudian kita juga bisa dapati dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha suatu saat pernah melakukan satu perjalanan atau menghadiri satu kondisi dalam rangka untuk melakukan atau mencari hiburan. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita sebagaimana hadis dalam riwayat Imam Muslim. Ja'a habasyun yafzifuna fi yaumi idin fil masjid. Orang-orang Habasyah satu saat melakukan gerakan-gerakan badan semacam tarian. Yasfinuna fi yaumi idin fil masjid. Mereka melakukan gerakan badan semacam tarian pada saat datangnya hari Id di masjid. Fada'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajakku, memanggilku untuk melihat
tarian orang-orang Habasyah tersebut. Fawadatu ra'si ala mankibihi, aku meletakkan kepalaku di atas bahu beliau. Faja'altu an anzuru ila la'ibihim, aku melihat permainan yang mereka sedang mainkan. Hatta kuntu ana alladhi ansarifu anin nadhari ilaihim, aku pun menyaksikan, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun menyaksikan orang-orang Habasyah ketika melakukan aktivitas tersebut, sampai aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melihatnya. Ma'asyiral muslimin, ini kisah yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat orang-orang Habasyah sedang melakukan menggerak-gerakkan badannya, atau dalam ini kita bisa maknai menari, ya, melakukan hiburan di saat datangnya sholat Idul Fitri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk menyaksikan tariannya orang Habasyah tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama dengan Aisyah untuk menyaksikan orang Habasyah, maka Aisyah radhiyallahu anha melihat orang Habasyah tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah sudah selesai melihat orang Habasyah ini? Aisyah mengatakan belum ya Rasul. Ya, kemudian nanti Nabi bertanya lagi, apakah sudah selesai wahai Aisyah? Aisyah mengatakan belum ya Rasul. Sampai kemudian nanti Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang memutuskan untuk selesai dan meninggalkan tempat orang Habasyah tadi. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan, ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang Habasyah yang sedang melakukan gerakan-gerakan tarian. Yang ini menunjukkan tentu tujuannya untuk menghibur diri dengan melihat orang-orang Habasyah yang sedang melakukan tarian tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dikisahkan apa sih sebenarnya yang sedang dilakukan oleh orang Habasyah. Tarian seperti apa yang dilakukan oleh orang Habasyah? Sebagaimana juga yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kanal habasyu yal'abuna bihirabihim." Pada waktu itu orang-orang Habasyah bermain dengan alat-alat perang mereka. Jadi yang dilakukan oleh orang Habasyah pada saat menggerak-gerakkan badan, pada saat menari, bukan sembarang tarian, bukan tarian yang mengajak kepada mengumbar syahwat dan sebagainya, tidak, ya. Tapi yang dilakukan oleh orang Habasyah ini adalah tarian-tarian yang menunjukkan akan keterampilan dalam berperang. Tarian-tarian yang identik dengan bermain-main dengan alat perang mereka. Fasataroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana angdur. Maka pada saat Aisyah melihat orang-orang Habasyah yang sedang melakukan gerakan atau permainan dengan alat perang mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi Aisyah sedang melihat orang tersebut. Dan ini menunjukkan, ya, bahwasanya tidak dalam kondisi sebebas-bebasnya seorang wanita melihat tarian atau melihat hiburan yang dilakukan oleh orang Habasyah, tapi bersembunyi di balik badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tertutup dan tidak dilihat oleh orang lain.